شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Juanda Pirzal Channel peduli pembelajaran bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, kita tidak membahas tentang materi pembelajaran bahasa Arab ataupun materi pendidikan agama Islam. Akan tetapi dikarenakan kebutuhan atau sesuai dengan kondisi saat ini, proses pembelajaran dilakukan secara PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Jadi peserta didik dan guru tidak dalam satu tempat, akan tetapi dibedakan oleh jarak, sehingga proses pembelajaran biasa disebut dengan proses pembelajaran jarak jauh, bisa melalui daring maupun luring. Daring atau dalam jaringan, luring atau luar jaringan. Nah, untuk itu maka diperlukan variasi dalam proses pembelajaran agar pembelajaran jarak jauh ini tidak membosankan bagi peserta didik yang menerima materi dan tidak menyulitkan guru untuk menyampaikan materi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Juanda Pirzal Channel berusaha untuk berbagi bagaimana memanfaatkan hal-hal yang dianggap selama ini biasa menjadi hal luar biasa untuk proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Arab. Oleh karena itu, pada kali ini kami berniat untuk berbagi, untuk membuat sebuah konten yang berisi materi tentang pembuatan video pembelajaran, termasuk juga pembelajaran bahasa Arab melalui Microsoft PowerPoint. Seperti kita ketahui bahwa hampir setiap guru sudah sangat populer, sudah sangat familiar dengan program PowerPoint ini. Bahkan sebelum masa pandemi ini sudah sering menggunakan Microsoft PowerPoint untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Untuk itu ada beberapa hal yang mungkin perlu Bapak Ibu guru ketahui dalam membuat video pembelajaran itu. Tidak mesti harus menggunakan aplikasi rumit seperti banyak yang ditawarkan di luar sana, sehingga membuat para guru agak kesulitan untuk membuat video pembelajaran. Oleh karena itu, semoga melalui materi ini diharapkan Bapak Ibu guru dengan mudah dapat mempelajari bagaimana cara membuat video pembelajaran sendiri untuk membantu proses pembelajaran secara efektif dan efisien di masa pandemi ini. Baiklah, kita langsung saja. Materi pembuatan video pembelajaran melalui Microsoft PowerPoint ini di dalam Juanda Pirzal ini menggunakan Microsoft PowerPoint untuk 2016. Malah mungkin yang lebih canggih lagi ada yang 2019 atau lainnya. Akan tetapi yang di bawah 2016, contoh 2010 atau 2007 atau 2013, itu masih bisa digunakan untuk membuat proses pembuatan video pembelajaran. Nah, setelah kita membuka PowerPoint ini, maka yang akan tampil biasanya seperti ini. Akan tampil seperti gambar ini. Lihat, di sini ada file, home, insert, design, transition, animation, slideshow, review, dan sebagainya. Ini biasanya hampir setiap PowerPoint, Microsoft PowerPoint, semuanya sama, akan tampil seperti ini. Terus bagaimana kita menggunakannya? Untuk menggunakannya,
supaya lebih mudah sesuai dengan keinginan dan kemauan kita, maka di sini kita pilih layout. Nah, layout ini, pilih layout, kemudian pilih yang blank atau slide blank. Maka ketika kita klik blank, maka akan tampil seperti ini. Lihat ini. Untuk apa kita menggunakan kosong seperti ini? Agar kita bisa dengan mudah memasukkan gambar, memasukkan video, memasukkan audio, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara menjadikannya menjadi video pembelajaran, maka kita harus kenal dulu tentang apa itu tulisan, kemudian table, gambar, video, audio, mungkin hal-hal yang cukup strategis, cukup penting untuk kita jelaskan di sini. Bagaimana cara kita untuk memasukkan tulisan yang pertama? Untuk memasukkan tulisan, kita cukup klik text box. Text box. Text box ini berfungsi agar kita bisa menulis atau memasukkan tulisan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya tabel. Apa itu tabel? Ini tabel. Tabel ini digunakan untuk menggunakan tabel. Mungkin untuk pelajaran-pelajaran tertentu. Mungkin termasuk pelajaran bahasa Arab. Itu kita harus menggunakan tabel. Maka untuk memasukkan tabel pada slide PowerPoint, kita cukup klik tabel, maka akan tampil tabel. Kemudian setelah itu untuk memasukkan gambar. Untuk memasukkan gambar, untuk menginsert gambar, maka kita cukup mengklik picture. Picture di sini otomatis picture yang ada di dalam PC kita atau laptop kita atau komputer kita. Bisa secara online kalau kita mempunyai signal atau mempunyai jaringan, maka kita bisa menggunakan foto-foto online dengan mengklik online picture. Selanjutnya kita bisa memasukkan video. Umpama untuk mendukung materi yang kita sampaikan, kita bisa memasukkan video dengan cara mengklik gambar video ini, maka pilih videonya. Atau audio, kita klik audio untuk memasukkan audio yang tentunya audio tersebut telah tersimpan di PC kita atau komputer kita atau laptop kita. Tinggal klik gambar audio ini, maka akan ada pilihan untuk memasukkan audio yang kita butuhkan. Jadi fungsinya mengapa harus blank? Agar kita dengan leluasa sesuai dengan keinginan kita memasukkan apa yang kita butuhkan ke dalam slide yang kita buat. Selanjutnya, untuk jelasan secara rinci, lihat ini text box, tulisan. Setelah diklik, maka kita punya kotak teks. Nah, seperti ini, kotak teks. Untuk kita menulis sesuai keinginan kita, menulis apa saja. Jadi apapun yang kita ingin tulis, baik itu panjang, pendek, asal sesuai dengan slide ini, maka kita bisa memasukkan teks tersebut dengan text box ini, melalui text box ini. Kemudian kita lanjut penjelasannya. Untuk membuat video yang slide-nya butuh tabel, maka kita klik atau kita pilih yang lambang tabel ini. Sesuai dengan berapa tabel yang kita gunakan, kolom atau barisnya kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian selanjutnya untuk memasukkan gambar. Ini gambar. Untuk memasukkan gambar, kita klik picture, ini pictures. Baik secara online maupun secara offline kita bisa gunakan. Kalau kita mempunyai jaringan, maka kita gunakan online. Kalau kita tidak mempunyai
jaringan, maka kita cukup klik pictures, yang mana dalam pictures ini atau dalam PC kita telah tersimpan gambar-gambar atau foto-foto yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tinggal klik ini, insert, klik insert. Kemudian setelah itu, umpamanya kita ingin memasukkan video, apa yang ini lambang video. Pilih video, lalu di situ nanti akan tampil dua pilihan ini. Kita pilih di video yang my PC atau di my laptop atau my komputer ini. Bisa juga secara online, sebab ini ada dua pilihan secara online maupun secara manual atau secara offline, yang mana video tersebut sudah tersimpan di dalam PC kita. Kemudian setelah itu kita memasukkan audio. Contoh di audio itu juga ada on my computer atau kita merekam. Kita bisa merekam atau kita bisa mengambil audio yang ada di PC kita atau komputer kita. Nah, itulah fungsi dari mengapa kita harus layout dan blank, agar kita mudah memasukkan atau melihat materi apa yang kita sampaikan pada kesempatan tersebut. Baiklah, selanjutnya pada Microsoft PowerPoint 2016 sudah dilengkapi screen recording. Jadi kita tidak perlu menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya untuk merekam layar kita ini. Kita cukup klik screen recording. Setelah itu kita pilih layar kita ini, yang ini, lalu pilih screen recording yang berfungsi untuk merekam apapun aktivitas kita pada layar ini. Sebagai contoh berikut ini, maka akan tampil seperti ini. Perlu diingat, di Microsoft PowerPoint 2016 screen recording itu pada tool insert, kemudian yang paling ujung setelah video, audio, screen recording. Nah, klik aja, klik screen recording, maka akan tampil seperti ini. Hal pertama yang kita lakukan adalah sudah mengklik ini, select area. Ketika klik select area, maka akan tampil pilihan seluruh layar atau sebagian layar atau layar tertentu saja. Jangan lupa, yang paling penting adalah ini, audio dan record pointer. Audio dan record pointer ini jangan sampai tidak diklik, harus diaktifkan. Agar apa? Agar pointer kita ini berjalan aktif dan audio atau suara yang kita sampaikan melalui PC atau laptop kita akan terdengar dengan jelas dalam rekaman kita. Nah, setelah selesai ini, setelah diperhatikan ini, maka selanjutnya kita tekan tombol merah ini, record. Pastikan tombol ini kita tekan. Sudah diklik, maka untuk menyelesaikan proses perekaman, kita tinggal tekan ini, yang kotak ini. Tinggal tekan, maka materinya akan tersimpan secara otomatis. Nah, ini yang pertama. Ini contoh rekamannya. Jadi hasil rekam layar, kita merekam seluruh ini. Contoh seperti ini. Pilih insert, setelah itu screen recording, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Pilih select area untuk seluruh layar, kita pilih. Jangan lupa audio dan record pointernya kita aktifkan, lalu kita. Nah, ini hasil rekaman melalui ini. Jadi saya rekam, kemudian saya simpan. Untuk menghentikan atau menyelesaikan rekaman, kita klik kotak ini,
maka hasilnya akan dengan sterilnya tampil di layar kita. Jadi seperti itu. Jadi setelah kita klik screen recording ini, maka akan tampil seperti ini. Kita select area, seluruh area kita rekam, apapun aktivitas kita pada area ini, maka akan terekam secara otomatis pada Microsoft PowerPoint. Ini pikir jelas. Selanjutnya, desain ini. Untuk membuat video, jadi kita membuat PPT dulu atau PowerPoint dulu atau file PowerPoint dulu. Kita mungkin perlu untuk mempercantik, memperindah, atau agar materi kita terlihat menarik atau menyenangkan, maka kita harus pilih desain. Untuk jelasnya desain ini, maka dengar langkah-langkah berikut ini. Untuk menampilkan atau mempercantik tampilan PowerPoint yang kita buat, contoh klik ini, maka akan tampil seperti ini. Kemudian atau kita pilih yang ini, atau kita pilih yang ini, dan seterusnya. Intinya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baiklah. Jadi untuk membuat video pembelajaran melalui PPT ini menarik, kita harus membuat desain. Untuk lebih mudah lagi, mungkin ini tidak sesuai dengan keinginan kita semua, maka kita pilih format background, atau kita buat latar belakangnya foto kita sendiri atau foto taman atau apapun yang ada disimpan di dalam PC kita, ataupun secara online kita mau ambil background, tinggal klik format background. Untuk apa ini semua? Agar video yang kita buat nanti menarik dan menyenangkan, tidak membosankan orang yang melihat video tersebut. Baiklah, kita lanjut ke transition. Apa itu transition ini? Kita lihat penjelasannya. Transition ini, transition, kita klik ini. Ini fungsinya adalah untuk memperindah ketika kita pindah slide. Contoh, kalau kita cut seperti ini tampilannya, push akan tampil seperti ini, kemudian wipe akan tampil seperti ini. Ketika kita berganti slide, bar akan seperti ini, kemudian wine akan berubah seperti ini, dan seterusnya. Pilih sesuai dengan keinginan kita dan semenarik mungkin, tidak norak tetapi enak dilihat dan nyaman dipandang. Tapi untuk pemula tidak apa-apa kalau sedikit agak norak dan kurang nyaman untuk dilihat. Oke. Jadi manfaat transition ini, kita sering melihat tampilan PPT yang mungkin menarik bagi kita. Ketika pindah dari slide satu ke slide lain, ada sejenis perubahan ketika pindah ke slide tersebut yang menarik bagi kita. Itu melalui transition ini. Jadi kita tinggal pilih transition ini, pilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Banyak sekali pilihan-pilihan untuk transition ini. Baiklah, kita lanjut. Animation. Animation ini adalah contoh animasi. Bagaimana kita membuat animasi dari materi yang kita buat? Tidak monoton atau tidak hanya menampilkan tulisan-tulisan saja, akan tetapi tulisan tersebut seolah-olah aktif. Bisa kita buat. Contoh di sini rukun iman ada berapa ini? Contoh soal umpamanya.
rukun iman ada titik-titik. Umpamanya kita mau jawab A, maka kita klik ini. Ini seolah-olah aktif. Ini bukan menggunakan aplikasi, akan tetapi menggunakan PowerPoint dengan cara tertentu, maka seolah-olah ini aktif. Maka ketika kita klik, akan tampil seperti ini. Ketika diklik ini akan tampil seperti ini. Ketika kita klik ini akan tampil seperti ini. Ketika kita klik sampai seperti ini. Ketika klik ini akan tampil seperti ini. Ini hanya sekedar contoh. Nanti bisa dimodifikasi oleh Bapak Ibu guru yang hebat-hebat, yang bisa meniru serta mengaplikasikan dalam proses pembelajaran. Sehingga PPT yang kita buat itu tidak membosankan, menyenangkan bagi orang yang menikmatinya. Baiklah, bagaimana cara membuatnya? Bagaimana cara membuatnya? Untuk membuat yang seperti tadi, kita lihat video yang saya rekam juga menggunakan PPT ini, yaitu menggunakan screen recording di dalam aplikasi Microsoft PowerPoint 2016 ini. Kita dengarkan sama-sama. Untuk membuat animasi, maka kita perlukan hal-hal yang kita inginkan. Contoh, kita akan membuat tombol salah dan benar. Di copy, klik kanan, copy. Ini kita buat warnanya merah. Ini warnanya biru. Kita siapkan juga tulisan insert text box. Ini yang besar salah. Edit text salah. Kita besarkan tulisnya. Kita perbesarkan tulisannya seperti ini. 66 umpamanya. Bold. Tekan di bold. Kemudian kita kopikan saja. Ini benar, sesuaikan saja. Ini benar. Nah, bagaimana kalau kita klik yang merah dan biru ini? Maka ketika klik merah tampil tulisan salah dan klik biru tampil benar. Seperti ini. Kita klik transition, animation. Kita klik salah sekaligus benar, atau salah dulu atau benar dulu boleh. Kalau mau sekaligus juga boleh. Nah, kalau sekaligus caranya seperti ini. Tekan yang pertama salah, kemudian tekan CTRL benar. CTRL klik di benar seperti ini. Baru kemudian kita ambil animasinya. Contoh animasinya wave. Kalau seperti ini kan kurang nyaman, kurang enak dilihat, maka kita efek poinnya kita ke sebelah kiri lah, sebelah kanan, atau dari sebelah kiri ke kanan seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita klik yang ini timbulnya salah, kalau klik yang ini timbulnya benar, seperti ini contohnya. Nah, ini untuk menampilkan ini, maka klik animation. Nah, tampil animation pen. Kemudian satu lagi jangan lupa, klik select, klik home, kemudian select pen. Nah, fungsinya untuk mengetahui apa yang kita klik. Yang pertama kita klik salah, kemudian ini oval, berarti oval 7. Bagaimana ketika klik ini tampilnya salah? Nah, seperti ini, klik di salah, kemudian di klik animation, kemudian ada trigger, klik trigger tadi ini apa ini? Oval 7, berarti klik trigger oval 7. Yang di bawah juga benar, klik trigger ini otomatis oval 8, klik benar di oval 8. Maka kita contohkan seperti ini hasilnya.
ketika di slideshow maka akan tampil seperti ini. Klik akan tampil salah, klik hasilnya benar, seolah aktif, tombol ini menjadi aktif. Nah, berarti kita dapat pahami bahwa untuk menjadikan slide kita interaktif, kita hanya menggunakan trigger, cukup menggunakan trigger, maka slide yang kita gunakan, yang kita tampilkan bisa terkesan aktif hanya menggunakan ini. Mungkin tidak terlalu banyak yang peduli tentang apa itu trigger dan penggunaannya. Akan tetapi untuk pembuatan video pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, maka kita harus mengerti penggunaan setiap dari tools dan apa yang di dalam tools tersebut. Baiklah, kita lanjutkan. Cara menjadikan file PPT. Selanjutnya cara PPT materi ajar, menjadikan file PPT. Jadi kita sebelumnya harus mempunyai file PPT. Jadi untuk menjadikan video pembelajaran, sebelumnya kita harus mempunyai file PPT terlebih dahulu. Kalau kita tidak mempunyai file PPT, apa yang mau kita buat menjadi video? Tidak mungkin kita akan menjadikan video lembaran-lembaran atau slide-slide kosong. Bagaimana caranya? Untuk menjadi video melalui file PowerPoint yang kita buat, yang pertama kita harus klik slideshow. Di sini ada slideshow ini slideshow. Setelah itu kita lihat gambar ini, ada tulisan di sini, record slideshow. Setelah kita klik ini maka akan tampil record slideshow. Maka kita klik ini, start recording from beginning. Simpan dengan cara pilih file. Nanti caranya kita jelaskan. Pilih file, kemudian save as, lalu buat file name, lalu save as type MPEG for video. Atau kalau di bawah 2016, 2010 atau 2013, 2007 itu namanya bukan MPEG for video. Untuk menyimpannya kita pilih save as type media video. Coba kita lihat penjelasan. Membuat video pembelajaran menggunakan PowerPoint adalah kita membuat PowerPoint. Ini PowerPoint yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita klik slideshow. Setelah klik slideshow, pastikan play narration, kemudian use timing sama show media control ini aktif. Kita klik slideshow, record slideshow, klik start recording from beginning. Artinya kita mulai merekam dari awal. Klik start recording. Nah, tadi video ini kita buat, tinggal klik tombol benar dan tombol salah. Contoh, klik tombol salah, kemudian klik tombol benar. Setelah selesai, kita tinggal tutup ini slideshow-nya. Ini sudah selesai. Ketika selesai ditutup, maka akan ada biasanya tanda ini, ada tanda recording atau voice ini, audio, bahasa lainnya audio. Nah, kalau ini sudah ada berarti suara kita sudah direkam seperti ini. Coba kita lihat. Nah,
Sudah? Nah, setelah itu baru kita simpan, jadikan video. Bagaimana cara menyimpankan file ini menjadi file video? Kita klik file, kemudian save as, jangan lupa save as. Cari tempat penyimpanan, browse. Contoh saya simpan di file ini, file dokumen. Kemudian nama filenya umpamanya pembelajaran video pembelajaran. Kemudian ini kita ganti, jangan PowerPoint presentation, tapi ganti menjadi MP4 video, baru save. Nah, ketika save ini, lihat ini yang di bawah ini, creating video pembelajaran, agak lama, agak panjang. Semakin panjang dan banyak aplikasi-aplikasi video yang kita buat, maka akan semakin lama selesai. Kita lihat di mana tadi penyimpanannya. Buka file, open file, di browse, kemudian di dokumen tadi video pembelajaran. Video pembelajaran. Udah enggak? Belum masuk. Kita tutup dulu. Kita save. Kita tutup ini. Mungkin untuk penyimpanannya setelah ditutup baru akan tampil penyimpanan dari video yang kita simpan tadi. Baiklah, begitu cara untuk menyimpan video pembelajaran dari file PPT yang kita buat. Kita lanjut selanjutnya. Setelah materi itu kita buat, setelah file PPT ajar kita menjadi video pembelajaran, agar lebih menyenangkan peserta didik, maka sebaiknya video itu diupload ke channel YouTube kita masing-masing. Mengapa kita harus upload ke channel kita masing-masing? Dikarenakan dengan video yang besar tidak mungkin akan dikirim melalui WhatsApp atau melalui yang lainnya, sebab materi ini secara otomatis karena video biasanya akan menjadi file yang sangat besar. Nah, oleh karena itu untuk membantu kita menyampaikan materi tersebut, kita sebagai seorang guru harus kreatif, harus menggunakan cara bagaimana cara kita untuk menyampaikan kepada peserta didik hanya dengan mengirimkan link video. Untuk membuat link video secara otomatis kita harus mempunyai channel YouTube. Nah, bagaimana cara membuat channel YouTube? Sekarang apapun sudah dipenuhi oleh Google. Melalui akun Gmail, setiap kita sudah diberi fasilitas oleh YouTube, oleh Google untuk mempunyai 15 GB ruang penyimpanan, sekaligus di situ aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan pendidikan, termasuk Google Drive yang di dalamnya kita bisa membuat Google Formulir, kemudian bisa YouTube, kemudian ada juga Google Meet dan sebagainya. Demikianlah video ini dibuat. Semoga kita dapat memahaminya dan dapat berguna. Ingat, berbagi itu indah. Mungkin apa yang kita bagikan ini adalah remeh bagi orang-orang tertentu, akan tetapi bagi yang lainnya mungkin sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga dapat membantu rekan-rekan kita untuk sama-sama maju dalam mencerdaskan generasi bangsa.
شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. Tafadhol Ustaz Juanda. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi a'malina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang kami hormati Bapak Dr. Diyat Moko, Ketua IWI Kemendikbud. Kemudian yang kami hormati para anggota IWI Kemendikbud, termasuk Ibu Jahan, Pak Dr. Ahmad Ghozi, dan lain sebagainya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kemudian yang kami hormati juga Ketua MGMP Indonesia, Bapak Dr. Maki Hasan, dan yang kami hormati para narasumber, Pak Ahmad Ghozi, Ibu Dewi Hamidah, kemudian Pak Asror di Makassar. Teman-teman guru bahasa Arab seluruh Indonesia yang berbahagia. Selanjutnya terima kasih juga kepada seluruh panitia dari P4TK dan MGMP Bahasa Arab Indonesia atas terlaksananya hazihin nadwa li ta'limil lughatil arabiyyah al-mumti'ah war-ra'i'ah insyaallah. Dan terima kasih juga telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan mungkin disebut materi atau apa kepada teman-teman semua atau kepada Bapak Ibu yang pernah mengajari kami di sini. Saya lihat ada beberapa nama. Saya mohon maaf, bukan maksud untuk menggurui atau mengajari, sebab wa ma'ana al-mutahaddis khairum minal mustarikin. Bukanlah saya sebagai pembicara narasumber ini lebih baik daripada para Bapak Ibu yang menjadi peserta pada hari ini. Sebagaimana kata Ustadz Ghozi tadi, bahwa yang mengajar pada azan terakhir ini akan merasa tersiksa. Mudah-mudahan saya tidak merasa tersiksa, dan saya mohon juga Bapak Ibu sekalian tidak menyiksa saya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya mendapat materi tentang rancangan dan bahan ajar dalam pembelajaran bahasa Arab yang menyenangkan. Yang mana pada seminar pembelajaran bahasa Arab dengan topik yang menarik, aplikatif, yaitu pembelajaran bahasa Arab yang menyenangkan, baik secara konsep, rancangan, bahan ajar, metode, teknik, dan pengembangan PA yang tadi telah disampaikan oleh para pemateri sebelumnya. Mungkin ada yang belum kenal, saya perkenalkan, nama saya Juanda Firzal. Saya mengajar bahasa Arab tetap eksis sampai sekarang. Mengajar bahasa Arab di sebuah sekolah di SMA Negeri 1 Rambutan di kabupaten kecil, kabupaten baru datang, yaitu Kabupaten Banyuasin, yang terletak di Sumatera Selatan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebagai pendahuluan, realitas sekarang, sebagaimana disampaikan juga tadi oleh Pak Dr. Ghozi, jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa asing lainnya seperti bahasa Inggris sekarang dan bahasa Mandarin, bahasa Korea mungkin sekarang lagi digandrungi oleh anak-anak muda dan termasuk orang-orang dewasa juga yang suka dengan film Korea atau drama-drama Korea drakor sekarang ini. Tampaknya bahasa Arab ini atau kurang berkembang atau memang sudah tidak diminati atau apapun. Tapi alhamdulillah pada hari ini saya melihat semangat para Bapak Ibu sekalian, semangat kita semua terutama untuk kembali memotivasi diri kita sendiri, minimal para guru bahasa Arab, untuk meningkatkan bagaimana cara menjadikan atau
membuat bahasa Arab ini kembali menggeliat atau kembali diminati. Padahal kita tahu bahwa mayoritas penduduk Indonesia atau warga negara Indonesia ini beragama Islam. Dalam beragama Islam, mereka dalam keseharian tidak pernah akan lepas dari kata-kata yang berkaitan dengan pada bahasa Arab. Nah, mengapa saya berani mengatakan bahwa bahasa Arab itu kurang diminati? Kita sering sekali bertanya kepada teman-teman, adakah buku-buku bahasa Arab yang bisa diajarkan? Adakah materi-materi bahasa Arab yang bisa diajarkan? Adakah modul bahasa Arab yang bisa diajarkan? Dan itu menunjukkan bahwa kita sendiri tidak termotivasi untuk membuat atau belajar membuat bahan-bahan ajar yang bisa kita lakukan dengan baik dan maksimal. Mudah-mudahan bisa membuat anak-anak didik kita di sekolah kita atau tempat kita mengajar termotivasi dan berminat kembali untuk mempelajari bahasa Arab. Bapak Ibu guru bahasa Arab se-Indonesia yang kami hormati. Nah, untuk semua itu perlu perencanaan. Yang mana perencanaan itu adalah atau planning, kita menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang ingin kita gapai dalam pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Sebab selama ini ketika mengajar, kita tidak mengajarkan sesuatu yang membuat anak-anak termotivasi untuk itu. Kita cuma mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Arab, bukan berkaitan dengan hal-hal yang membuat bahasa Arab itu berminat atau diminati untuk dipelajari. Kita hanya mengajarkan kosakata, kemudian mengajarkan muhadasah, kemudian mengajarkan hafalan-hafalan, kemudian tata bahasa. Yang hal tersebut saya lihat, saya alami pada peserta didik kami, terutama para peserta didik yang belum mengerti bahasa Arab. Bahkan ada di antara peserta didik itu yang baru tahu ada huruf Arab. Nah, tugas kita sebagai guru, kita membuat planning itu. Kita melihat dari A sampai Z, kelemahan dan kekurangan, sehingga kita bisa mencari celah untuk dapat membuat mereka tertarik, berminat untuk mempelajari bahasa Arab. Kemudian apa manfaat dari bahan ajar yang kita buat? Manfaat dari bahan ajar yang kita buat untuk proses pembelajaran sebagai berikut. Di antaranya, satu, sebagai petunjuk arah kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kalau kita sebelum proses pembelajaran itu menyusun, merancang, benar-benar membuat apa yang akan kita ajarkan sesuai dengan silabus yang telah dibuat. Saya lihat itu silabus itu tebal, itu dibuat untuk pelajaran bahasa Arab. Untuk kelas 10 itu kalau tidak salah ada 10 kadi, kelas 11-nya ada 12 kadi, kemudian di kelas 12 itu ada 7 kadi, ada 25 kadi seluruhnya dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, bila kita cermati itu sudah disusun oleh yang berwenang secara berurutan. Tinggal kita mencari materi-materi yang update, yang sesuai dengan keinginan peserta didik, bukan keinginan kita. Kalau keinginan kita para guru, selalu kita berkeinginan untuk menjadikan siswa pintar, cerdas, segala macam, selalu marah pada peserta didik. Kita tidak memandang dari aspek peserta didiknya, sehingga peserta didik ketika belajar dengan pelajaran kita cuma bengong atau diam. Dan diamnya peserta didik di dalam kelas seolah-olah memperhatikan guru itu yang membuat kita bangga biasanya di dalam kelas. Padahal bukan itu tujuan dari pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran adalah memberi pengetahuan, memberi keterampilan, sekaligus sikap kepada peserta didik kita. Kemudian yang nomor 2, manfaat dari adanya pembelajaran ini atau bahan ajar ini sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap orang yang terlibat di dalam kegiatan tersebut. Bila mungkin kita ajak peserta didik itu untuk terlibat dalam menyusun materi ajar yang akan kita susun. Jangan sampai materi ajar itu kita buat secara sepihak, kita atur secara sepihak, tidak memandang dari aspek mereka. Ketika saya mengajar di kelas, sebagai pengalaman, terutama kelas kami ada sekolah bahasa, itu walaupun mereka anak bahasa di kelas SMA itu beda dengan anak bahasa di kelas pesantren, mungkin dia MAN mungkin. Mereka itu berminat untuk belajar bahasa Arab awalnya. Kan saya ada beberapa orang guru bahasa Arab di sekolah kan.
berminat awalnya untuk belajar bahasa Arab, sangat berminat. Ketika terjun ke dalam pembelajaran bahasa Arab itu sendiri, melihat apa yang diajarkan oleh para gurunya, kemudian apa yang disampaikan oleh gurunya, mereka akhirnya mundur secara teratur karena menganggap bahwa bahasa Arab itu tidak sesuai dengan tingkatan mereka. Setelah kita lihat, kita teliti bahwa mereka ada di antara peserta didik itu tidak menguasai atau tidak mengetahui bahasa Arab itu mulai dari huruf-huruf bahasa Arab itu sendiri. Kemudian nomor 3, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun yang lainnya. Contoh, dalam menyusun rencana pembelajaran atau media ajar atau bahan ajar tersebut, kita harus melihat silabus, kemudian konsultasi dengan pembuat jadwal dan lain sebagainya. Kemudian sebagai alat ukur efektif, bagaimana dikatakan sebagai alat ukur efektif? Dengan adanya media pembelajaran yang kita rancang, kita siapkan dengan baik, maka kita tidak lagi mereka-reka, tidak lagi cuma menghayal, tidak hanya memikir-mikirkan materi apa yang disampaikan kepada peserta didik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Ketika kita menyusun RPP dan lain sebagainya nanti, maka berdasarkan silabus, berdasarkan apa yang menjadi aturan sekolah, kita bisa menyusun itu dengan baik. Kemudian untuk menghemat waktu, ketika bahan ajar kita sudah ada baik dan kita kuasai, maka waktu yang kita gunakan untuk mengajar itu akan efektif. Nanti akan dijelaskan pada kegiatan selanjutnya. Nah, bagaimana cara kita merumuskan pembelajaran? Saya baca secara cepat saja, sebab saya lihat sudah jam 12, ada yang ingin sholat zuhur dan lain sebagainya. Perencanaan tersebut dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana guru bahasa Arab memahami pentingnya perencanaan pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Kalau guru bahasa Arab mementingkan bagaimana pentingnya perencanaan dalam menyusun bahan ajar, maka secara otomatis dengan menguasai bahan ajar itu sendiri, maka guru tersebut dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya. Kemudian guru bahasa Arab memahami langkah-langkah dalam pembelajaran. Secara otomatis, guru bahasa Arab ketika tidak memahami langkah-langkah dalam proses pembelajaran, maka waktunya tidak efektif dan apa yang disampaikan tidak efektif, dan peserta didik yang belajar pun tidak efektif, dan tujuan yang akan dicapai pun tidak efektif didapat oleh peserta didik. Kemudian bagaimana guru bahasa Arab dapat menyusun perencanaan pembelajaran? Sekarang kan sudah agak mudah oleh pemerintah, oleh siapa kata Pak Dr. Widiat Moko tadi, Mas Nadiem, itu sudah menyusun agar kita tidak terlalu ribet dengan penyusunan RPP dan lain sebagainya. RPP sekarang sudah ada disusun di kalau nggak salah di edaran nomor 14 tahun 2019 itu RPP itu cuma satu lembar. Ya, yang isinya itu lebih ringkas, lebih simpel, dan lebih padat. Nah, berikut contohnya. Jadi dalam proses pembelajaran, kita guru harus menyiapkan dengan baik. Minimal itu ada tujuan pembelajarannya. Kita lihat KD-nya, KD 1 untuk kelas 12 ini. Setelah lihat KD-nya yang akan kita ajar, kita lihat di tujuan pembelajarannya, apa tujuannya ini. Jangan kemana-mana. Jadi ketika kita mengetahui tujuan pembelajarannya, maka kita ajak peserta didik. Nah, ini ada materi seperti ini, apa kira-kira menurut kalian yang terbaik untuk kita? Apa yang akan kita pelajari? Bagaimana cara penyampaiannya, dan seterusnya. Nah, dalam kegiatan pembelajaran pun jangan terlalu monoton. Dan kegiatan pembelajaran itu ada 3 minimal. Ada pendahuluan, ada inti, dan ada penutup. Ketika pendahuluan mungkin kita kasih seperti dibilang tadi, mungkin intermezzo atau game atau lain sebagainya, apalagi di jam-jam terakhir dalam mengajar. Nah, kegiatan inti tadi kan berkaitan dengan roja atau harapan atau hobi tadi. Guru menampilkan mungkin lewat video, atau kalau memang tidak ada video, kita ajak peserta didik untuk membuat video. Buat sendiri videonya, sehingga sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan mencari di YouTube. Kalau bisa kita buat sendiri videonya, kita sesuaikan dengan materi kita, apalagi zaman sekarang.
Zaman sekarang anak-anak matanya tidak terlalu luas melihat, mereka selalu melihat ke tangan yang apa mereka genggam, ke HP. Dan di HP itu mereka menonton, selalu menonton. Nah, kita gunakan kesempatan ini. Kesempatan ini, apa yang dilakukan Andi itu. Ketika kita mengajar secara ceramah, mungkin mereka tetap fokus kepada HP, seperti saya mengajar sekarang. Kemungkinan besar ketika saya berbicara sekarang, mayoritas Bapak Ibu sekalian melihat HP. Akan tapi ketika aku kepada peserta didik, HP-nya kita suruh mereka melihat apa video yang kita suruh, apa yang suruh kita lihat, perintahkan lewat link, kita sampaikan kepada peserta didik untuk melihat apa yang kita ajarkan, maka mereka akan terfokus kepada video sekaligus ketika kita mengajar. Jadi kita mengajar bukan hanya ceramah, kita sekaligus sebagai fasilitator kepada mereka. Kita ngasih link, suruh mereka tonton sampai menit terakhir atau segala macam. Kemudian kita monitor mereka ketika mereka menonton, apa yang mereka lakukan, kegiatan mereka, bagaimana tanggapan mereka untuk menilai sikap mereka di situ. Kemudian kita suruh mereka, kalau memang di dalam video tersebut tentang kosakata, suruh mereka salin atau suruh mereka hafalkan kosakata tersebut. Jadi secara otomatis kita mengurangi anak-anak didik untuk melihat konten-konten yang tidak berguna bagi mereka. Mereka di rumah mungkin buka HP untuk menghafal, karena kita mempunyai tugas untuk menonton link video tersebut dan hafalkan materi. Terakhir, penutup, ketika guru dalam penutupan, guru menyarankan agar para peserta didik lebih banyak mencari kosakata baik itu berkaitan dengan pembelajaran atau pendukung pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir dalam kegiatan di RPP tersebut, ada penilaian. Penilaian itu melingkupi penilaian sikap ketika dalam proses pembelajaran. Kemudian keterampilan bisa melalui praktek atau melalui portofolio atau melalui tulisan yang kita suruh tulis tadi. Dan pengetahuan mungkin bisa kita lewat tes tulis atau lisan sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam proses pembelajaran. Demikian Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru bahasa Arab tercinta seluruh Indonesia, tentang perencanaan secara singkat. Kemudian bahan ajar dalam pembelajaran. Bahan ajar yang seperti apa? Bahan ajar adalah aspek penting dalam sebuah kurikulum. Sebab dalam kurikulum itu rata-rata bahan ajar. Walaupun sekarang saya lihat di kurikulum itu ada tentang bagaimana cara mengajarnya, media apa, strategi apa, dan lain sebagainya. Mungkin bisa dibaca sendiri nantinya. Nah, apa manfaat bahan ajar? Seperti telah disinggung sebelumnya tadi. Manfaat bahan ajar atau materi ajar sangat berguna bagi guru maupun peserta didik. Yang pertama, efisiensi waktu. Ketika kita menguasai materi, ketika materi itu kita kuasai dengan baik, kita susun, kita rancang dengan baik, maka kita akan mudah menjelaskan kepada peserta didik bahwa materi ini. Kemudian peran guru menjadi fasilitator. Guru tidak hanya menonton, memberi ilmu kepada peserta didiknya seperti yang kita lakukan sekarang. Sekarang kan yang aktif itu gurunya, tidak ada kegiatan lainnya. Jadi guru di kelas mungkin siswa bosan kalau selalu diceramahi, di rumah diceramahi, di kelas diceramahi, di mana-mana diceramahi. Mungkin mereka sekali-sekali akan menjadi orang yang menampilkan materi tersebut. Nah, tinggal kita mengarahkan bagaimana apa yang menjadi keinginan para peserta didik tersebut. Kemudian meningkatkan pembelajaran. Kalau materinya sudah kita kuasai, kemudian pembelajaran yang kita ajarkan dengan baik, kemudian peserta didik setelah kita kasih kesempatan, secara otomatis keinginan dan minat peserta didik akan ada, minimal ada keinginan untuk mempelajari itu. Dan apabila itu ada, maka secara otomatis ada peningkatan dari kualitas atau mutu yang kita inginkan dalam proses pembelajaran, utamanya pembelajaran bahasa Arab. Kita lanjut saja. Nah, bagaimana dasar-dasar pemilihan bahan ajar? Jadi bahan ajar itu bukan sembarangan pilih, bukan cuma asal keinginan guru, akan tapi berdasarkan silabus. Dasar-dasarnya itu telah ditentukan. Yang pertama harus validity. Harus validity.
realistis sesuai dengan kehidupan siswa. Kalau sekarang para peserta didik hobinya nonton, maka kita menyiapkan materi-materi lewat tontonan. Kemudian signifikan. Kalau sekarang ini kan materi-materinya kan banyak hanya berkaitan dengan qawaid. Bagaimana kalau materi-materinya kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari siswa? Contoh yang disampaikan oleh Pak Asror tadi. Ketika di kantin kita menggunakan bahasa Arab, kita gunakan itu kesempatan. Kita kasih waktu 1 hari kepada mereka. Jangan menggunakan bahasa lain selain bahasa Arab walaupun sedikit. Kemudian interest, materi itu walaupun materi di dalam silabus itu jelas mengatakan al-hiwayah, kita sebagai guru harus efektif, harus benar-benar kreatif membuat materi itu. Bagaimana hobi yang biasa disampaikan. Kalau dahulu biasanya kan hobi itu cuma kaitannya dengan menyebutkan hobi-hobi, hobi mengumpulkan aktoba, mengumpulkan perangku, kemudian hobinya jalan-jalan, ya, kemudian hobinya apa, cuma itu. Bagaimana kita buat yang lain sehingga materi itu menarik? Bagaimana kalau peserta didik disuruh jalan sendiri, disuruh melakukan suatu itu sendiri, misalnya rekaman atau lain sebagainya. Sebab anak-anak sekarang kan hobinya membuat film. Buatlah film-film pakai bahasa Arab. Bahasa Arabnya kita yang buat, nggak apa-apa kita yang buat bahasa Arabnya, kita ajarkan bahasa Arab yang baik, baru mereka membuat film tersebut. Dan itu bisa kita share di YouTube. Dan ketika mau proses pembelajaran, anak-anak silakan buka video kalian tentang hal itu, apa yang menjadi kekurangan. Karena secara otomatis kita sekaligus menilai kepada mereka, menilai hasil kerja mereka, apa yang mereka perbuat itu. Sehingga mereka pun merasa dihargai, kita pun merasa pelajaran yang kita buat itu membuat tertarik di peserta didik. Kemudian learnability, bahan ajar itu hendaknya bisa diterima oleh seluruh siswa. Kan di kelas kita ada yang masih belum bisa sama sekali, ada yang tidak mampu berbahasa Arab, ada yang bahkan huruf alif pun tidak tahu. Kalau bisa seluruhnya kita libatkan. Jangan sampai materi yang kita ajarkan tersebut hanya dikuasai oleh mereka-mereka yang sudah mampu di bidang itu saja. Jadi learnability, semua orang bisa menguasai materi tersebut, baik yang low atau slow maupun yang high atau speed. Mereka semuanya bisa include di situ, bisa berbagi. Kemudian yang kelima, universality. Bahan ajar itu dianggap baik jika mencakup seluruh aspek pembelajaran, tidak dibatasi oleh geografis, ras, suku maupun agama. Nah, tadi dibilang ada yang mengatakan bahwa di sekolahnya itu ada yang dari Buddha, ada agama-agama lain segala macam. Belajar bahasa bukan belajar agama. Jadi belajar bahasa itu tetap bahasa, bukan agama. Jadi bahasa Arab tidak ada kaitannya dengan Islam. Jadi orang Buddha boleh belajar bahasa Arab, orang Kristen boleh belajar bahasa Arab. Sehingga ketika kita mengajarkan itu, anak-anak yang beda agama dengan agama Islam itu merasa, wah ini belajar bahasa Arab ini penting bagi kami. Walaupun kami bukan kitab sucinya, kitab suci Al-Quran. Itu Bapak Ibu sekalian, dasar-dasar pemilihan bahan ajar. Jadi harus validity, harus signifikan, harus interest, harus learnability, dan harus universality. Mungkin demikian sebagai pancingan. Akhirnya dari segala aspek di atas yang menentukan itu hanya gurunya. Sebab bahasa Arab itu dapat diterima dengan senang hati, dapat membuat hati senang para peserta didik, atau menyenangkan, atau menyenangi, itu tergantung gurunya. Sebab guru yang menyampaikan materi pembelajaran tersebut, pelajaran apa? Apalagi termasuk pelajaran bahasa Arab. Gurulah yang menjadi ruh dari mata pelajaran tersebut. Apabila gurunya menyenangkan, gurunya bagus dalam menyampaikan materi, gurunya bisa menyampaikan materi tersebut, maka insya Allah pelajaran yang disampaikan akan menjadi tertarik. Jangan sampai, saya kan belajar bahasa Arab itu mulai dari kelas SMA itu. Eksperimen at-tajribiyah di pesantren dulu. Saya melihat guru yang mengajar kami dulu itu menarik, menarik untuk belajar. Jangan sampai nanti guru bahasa Arab itu
guru yang cuma pakai peci, guru yang cuma pakai jenggot, atau ibu yang pakai jilbab, atau ibu yang hanya bisa ngoceh-ngoceh tentang agama. Dan tapi bahasa Arab adalah guru-guru yang benar-benar memiliki ruh membuat mata pelajaran bahasa Arab itu dicintai, disenangi oleh para peserta didik. Mudah-mudahan pelajaran bahasa Arab ke depan menjadi pelajaran bahasa Arab yang disenangi di sekolah-sekolah lainnya atau dicintai oleh para peserta didiknya, sehingga kemungkinan besar bahasa Arab itu kembali menjadi pelajaran yang top di sekolah-sekolah. Bukan seperti sekarang. Kalau sekarang itu bahasa Arab itu bahkan guru bahasa Arabnya disingkirkan, disuruh mengajar agama, disuruh mengajar fisik, mengajar seni budaya, mengajar lain sebagainya. Dikarenakan kemungkinan bahasa Arab menurut mereka tidak menarik. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa membuat pelajaran bahasa Arab ini menarik selain kita sendiri sebagai guru bahasa Arab untuk meningkatkan motivasi sehingga bahasa Arab itu kembali diminati dan dipandang dengan kedua mata, tidak sebelah mata di mata guru-guru lainnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Afun minkum, astagfirullah li walakum. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Tunggu video-video dari Juanda Pirzal Channel.